Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Tiwi Mustika Dewi dengan NPM 24170511034. Pada video kali ini, saya akan membuat video penjelasan terkait hasil tugas saya terkait nomor 5 ini. Dengan soal, sebagai seorang administrator jaringan, Anda diminta merancang alokasi alamat-alamat IP untuk beberapa jaringan LAN yang diperlukan untuk sebuah training center. Alamat jaringan yang dialokasikan adalah 192.168.2.0 prefiks 24. Alamat IP yang dibutuhkan masing-masing LAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, student LAN itu 120 alamat, instruktur LAN 32 alamat, administrator LAN 24 alamat, dan server LAN sebesar 5 alamat. Nah, pertama-tama, sini saya sudah membuat di Cisco. Oke, nah ini merupakan em, cluster yang sudah saya buat. Jadi kan karena tadi ada 4 macam ya, student, instruktur, administrator, server. Maka di sini ada 4 cluster yang berbeda. Dan yang pertama kita bisa buka di student dulu. Nah, di student ini dia akan terdiri dari 120 alamat. Ya, 120 alamat. Maka di sini saya membuat atau menambahkan PC sebanyak 120 alamat. Masing-masing terdiri dari 24 PC. Jadi karena untuk memudahkan dalam rangkaian ini, jadi dari 120 itu saya bagi menjadi 5. Jadi satu kelompok ini ada 24 PC. Dan 24 PC ini dihubungkan dengan satu switch. Seperti yang pertama ini dihubungkan oleh switch 18, lalu switch 19, lalu selanjutnya ada switch 20, 21, sorry, ini switch 16, 17, 18, 19, dan switch 20. Jadi di sini ada 5 switch di situ. Dan dari kelima switch ini dihubungkan lagi dengan satu switch yang di tengah ini, yaitu switch 25. Nah, oke. Kita bedah untuk alamat IP address dari eh, masing-masing alamat di sini. Jadi, saya telah menambahkan 120 alamat IP address secara statis. Nah, dengan saya untuk memudahkan, saya membuat tabel ini untuk agar lebih mudah dalam memasukkan IP address-nya. Jadi untuk yang student itu prefiksnya 25. Karena di sini kan 120 alamat ya. Nah, maka di sini kita cari prefiks yang dia itu tidak kurang, tapi dia tidak terlalu lebih juga. Dan di sini kita pakai 25 karena kan di sini em, kalau prefiksnya 25 berarti jumlah hostnya ada sekitar 32 kurang 25, 7, berarti 2 pangkat 7, 2 pangkat 7, 128, dikurang 2, 126. Berarti ada 126. Nah, makanya kita pakai em, student ini. Nah, selanjutnya, eh, untuk gateway-nya, kita ambil di 192.168.2.1. Dan itu akan sama di 120 PC tersebut. Dan selanjutnya untuk IP V4-nya itu dari 2.2 gitu. Dan subnet max-nya titik 128. Nah, berikut sudah saya buat di sini. Nih contohnya di page, PC nomor 183. Nah, di sini eh, udah di titik 3 ya. 192.168.2.3. Nah, untuk bagian
Max-nya 255, 255, 255, 128. Dan untuk 120 PC ini tuh sama subnet max-nya. Dan juga gateway-nya ini sama. Yang berbeda adalah IPv4-nya itu yang berbeda. Dan begitu pun untuk PC lainnya. Jadi di sini saya merangkainya secara berurutan. Nah, ini 2.4. Ini 2.13. Jadi di sini saya mulai dari sini. Dari 21, dari 12. Nih, dari 192, 168, 2, dan seterusnya. Oke, dan selanjutnya kita coba tes pengiriman pesan. Kita ping, contoh dalam satu switch ya. Kita ping piece yang ini ke yang ini. Nah, successful. Nah, selain itu kita bisa ping juga dia tidak switch. Kayak successful juga. Nah, oke, mungkin kita coba ping lagi. Kalau dia beda cluster. Contoh kita ke instruktur. Nah, aku ambil contoh PC57. Nah, ini kenapa failed? Itu dikarenakan antara student dan instruktur itu default gateway-nya itu berbeda. Dan juga subnet mask-nya berbeda. Maka dari itu, dia ketika di ping, dia tuh failed. Atau secara tidak langsung tuh eh, dia tuh terblokir gitu. Jadi nggak bisa di ping sehingga tidak bisa pengiriman pesan gitu. Dan untuk bisnis student sama aja nih contohnya kita ping lagi dari yang sini ke sini. Nah ini successful ya. PC 257, 282. Ini successful. Jadi kalau dalam cluster dia successful. Nah kita coba lagi nih untuk cluster-cluster lainnya. Contoh lainnya, misalkan saya ke instruktur. Nah di sini sama juga ya. Dia em, ada dua switch. Dan di sini untuk yang cluster instruktur itu prefiksnya 26 karena prefiksnya 26 karena di sini kan dia menyimpan 32 alamat ya. 32 alamat berarti kita cari yang deket dengan 32 alamat. Tidak lebih banyak dan tidak terlalu tidak kurang juga. Dan kita dapat prefiks 26. Nah, prefiks 26 kan berarti eh 32 kurang 26 2 pangkat 5. Berarti 6. Berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 dikurang 2 berarti sebenarnya 62. Nah, ini berarti cukup untuk kita menulis IP address-nya. Dan untuk subnet address-nya, jadi itu akan berubah juga dari student. Student kan tadi 128. Nah, ini akan bertambah menjadi 192. Gitu. Nah, gateway-nya juga dia akan mulai dari 129. Dan untuk gateway dan subnet mask-nya itu akan sesuai, maksudnya akan sama untuk semua PC yang di dalam instruktur gitu. Nah, kita ambil contoh nih. Em, oke, misalkan aku start dari 192, 168, 2, 130. Nah, ini mulainya dari sini. 192, 168, 2, 130. Subnetnya 192,
Karena kan tadi sudah 128 ya. Jadi kita ubah jadi 192. Karena di sini subnet max-nya tuh per klaster berbeda. Dan default gateway-nya itu start dari 129 belakangnya. Dan ini tuh default gateway sama subnet max-nya sama. Yang berbeda ada IP4 address-nya. Nah, IP4 address-nya ini berurutan 130, 131, 132, dan seterusnya. Dan dilanjut juga nih, dari 138, dan seterusnya. Nah, misalkan kita coba ping. Kita dalam satu switch dulu ya. Nah, ini successful. Lalu kalau misalkan beda switch, ya, successful juga. Nah, misalkan satu switch yang ini. Nah, ini juga successful yang di bagian switch yang switch 21 ini. Nah, karena di sini ada dua ya, dua kelompok, makanya akan dihubungkan dengan satu switch lagi, switch 26. Nah, setelah dihubungkan, oke, kita sudah, kita back lagi. Nah, selanjutnya kita akan ke cluster administrator. Nah, cluster administrator ini terdiri dari 24 alamat. Ya, 24 alamat. Maka dari itu kita buat satu kelompok aja. Nah, untuk administrator ini berbeda lagi dengan instruktur dan juga student. Di sini, karena dia itu 24, berarti kita bisa pakai prefix 27. Berarti 27 kan harusnya berarti 22 pangkat 6 kurang 2. 2 pangkat 6 sama dengan, maaf, 2 pangkat 5 kurang 2. Berarti sama dengan 32 dikurang 2 sama dengan 30. Nah, berarti cukup kan ya, dia tidak terlalu banyak lebihnya dan tidak kurang. Karena kan 24, terus itu 30 gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk IP4-nya itu mulai dari 194 dan subnet mask-nya itu dari titik 224 serta gateway-nya dari titik 193. Nah, ingat default gateway sama subnet mask-nya itu tetap sama sampai seterusnya. Dan kita masukkan di sini. Ini start dari sini. Ya, jadi 192, 168, titik 2, titik 194. Jadi kita tinggal convert aja sesuai urutan IP4-nya. Oke, nah selanjutnya kita bisa tes ping. Nah, berhasil ya. PC 4 sama PC 19. Successful. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada yang terakhir, server. Oke, servernya sini terdiri dari 5 alamat. Berarti kita bisa menggunakan prefix yang eh hostnya kecil gitu. Nah, sini ada prefix 29. Berarti kan 29 kurang 32, 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 pangkat 3, 8, 8 dikurang 2, 6. Nah, itu tidak kurang dan lebihnya juga tidak terlalu banyak karena kan yang dibutuhkan 5 alamat dan di sini dengan prefix 29 itu menyediakan 6 alamat. Oke, dan selanjutnya untuk gateway-nya 192.168.2.225 dan untuk IP4-nya 192.168.2.226. Oke, kita bisa cek langsung.
Oke. Nah, di sini untuk PC-nya sama ada 192, 168, 2.2enam. Jadi sesuai dengan yang tadi list IP4 yang telah dibuat. Dan di sini subnetnya dan gateway-nya itu berbeda juga dengan server yang lain, dengan cluster yang lain, maaf, dengan cluster yang lain. Kalau di sini subnetnya titik 248 dan default gateway-nya titik 225 dan IP4 address-nya di sini kan dia mulai dari 226. Berarti di sini juga IP4 address-nya dimulai dari 226. Nah, dari 5 ini dihubungkan oleh switch 24 gitu. Dan kita coba ping tekan BC 25 dengan BC 28. Nah, successful. Oke. Dan nextnya, oke, dan di sini kita agar semuanya terhubung, kita akan em, mengedit di bagian CLI-nya. Jadi kemarin saya sudah melakukan editing untuk bagian CLI-nya, sehingga di sini untuk untuk server, instruktur, administrator, dan student itu saling terhubung. Karena sebelum diedit itu ininya masih merah. Dan setelah kita tambahkan, kita edit, kita masukkan eh, enable lalu conf terus config if gitu dan seterusnya itu bakal hijau dan juga akan terhubung ke router nol ini. Nah, selain itu juga saya juga em, menggunakan yang di bagian vertikal ini. Kemarin ini masih kosong dan ini telah saya tambahkan ini yaitu HWIC4ESW. Tujuannya agar nanti fast Ethernetnya itu nambah. Jadi ketika disambungkan, dia itu fast Ethernetnya nambah banyak gitu. Dan sebelum dimasukkan ini harus di off kan dulu, baru nanti kita bisa add di sini gitu. Nah setelah itu baru di on kan lagi gitu. Nah jadi nanti fast Ethernetnya akan nambah dengan hal tersebut. Saya akan memberi setelah tadi saya mencoba mematikan ini, saya ingin memberi sedikit penjelasan tambahan apa yang terjadi ketika saya mematikan tombol on off ini. Jadi ketika saya matikan, otomatis sambungan antara empat cluster ini juga mati. Dan begitu kita belum menghidupkannya lagi dan em, kita harus coding ulang di bagian GLI-nya. Oke. Betul. Lalu selanjutnya sini kita enable config bakalan start dari start 000 0 size 0
Setelah itu, lagi klik X. Lalu kita pindah ke internet 0 bar 1. Kita masukin IP address-nya. Hmm. Memang tadi ada typo sedikit. Nah, lalu selanjutnya kita klik X lagi. Lalu kita integer ulan 1.
Oke, jadi di sini sudah saya masukkan IP address-nya dan dia berubah menjadi hijau. Ini masih proses. Oke, nah mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.